Baru setelah dokter yang dibawa oleh Masitoh memeriksa, semua orang akhirnya terkejut mengetahui bahwa sang ayah sebenarnya tidak sakit sama sekali. Saat itulah terungkap bahwa keluarga tersebut dengan sengaja bersekongkol untuk berpura-pura hanya demi menipu uang Masitoh. Beberapa waktu sebelumnya, bibinya tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa ayahnya sakit keras dan dirawat di rumah sakit, memintanya segera datang. Awalnya Masitoh ingin menolak, namun sang bibi terus membujuk, mengingatkan bahwa bagaimanapun mereka tetap keluarga. Akhirnya ia setuju datang, tetapi dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Namun begitu tiba di rumah sakit, Masitoh langsung mendengar orang tuanya berbicara keras, seolah menyesali diri. Mereka mengatakan semua ini adalah kesalahan mereka, karena saat membesarkannya tidak memberikan apa yang ia inginkan, demi mendidiknya agar menjadi kuat. Mereka juga menyalahkan diri sendiri karena membuat Masitoh merasa dianaktirikan, hingga tidak mau menjenguk ayahnya yang sakit. Melihat itu, kakaknya pun ikut berpura-pura merasa bersalah. Ia mengatakan, jika saja sejak dulu ia menyadari perasaan adiknya, ia pasti akan meminta orang tua mereka memberikan yang terbaik untuknya. Orang-orang di sekitar yang tidak tahu kebenaran langsung bersimpati. Mereka mengira orang tua itu sebenarnya berniat baik, hanya saja Masitoh yang tidak mengerti. Saat Masitoh masuk ke ruang perawatan, orang tuanya langsung berpura-pura meminta maaf. Mereka berkata bahwa mereka pernah mendengar bahwa membesarkan anak perempuan dengan keras akan membuatnya lebih kuat, tetapi tidak menyangka ia akan menyimpan luka sampai sekarang. Namun Masitoh langsung membalas dengan tenang. Ia mengatakan bahwa yang disebut mendidik dengan keras bukan berarti memberi makan dan pakaian seadanya, apalagi sampai mengusir anak sendiri dari rumah. Mendengar itu, ayahnya terus meminta maaf, bahkan ingin melakukan gerakan pargoy. Ibu dan kakaknya segera menghentikannya, sementara kakaknya terus membela, mengatakan semua itu dilakukan demi kebaikannya. Ia bahkan menyinggung bahwa sekarang Masitoh bisa sukses memiliki supermarket besar karena didikan tersebut. Tak lama kemudian, kakaknya juga ikut berpura-pura meminta maaf, lalu memohon agar Masitoh memberikan uang sebesar 500.000 yuan untuk biaya pengobatan ayah mereka yang katanya sakit parah. Saat itulah Masitoh benar-benar menyadari tujuan mereka. Dengan dingin ia mengatakan bahwa ia datang hanya karena menghormati bibinya dan tidak akan memberikan uang, baik ayahnya benar-benar sakit ataupun tidak. Keluarganya langsung marah, tetapi tetap berusaha mempertahankan sandiwara. Ibu dan kakaknya menuduhnya tidak punya hati, sementara sang ayah pura-pura bijak dengan mengatakan ia tidak ingin membebani putrinya. Merasa muak, Masitoh berbalik pergi. Namun tiba-tiba, ibu dan kakaknya berlutut di depannya, menangis dan memohon agar ia tidak meninggalkan ayahnya. Mereka bahkan mengatakan ia boleh memarahi atau memukul mereka, asalkan tidak mengabaikan ayahnya. Orang-orang di sekitar pun mulai ikut menekan. Mereka menunjuk dan mencemooh Masitoh, mengatakan ia tidak tahu balas budi meski sudah mampu. Bahkan ada yang menghalangi jalannya dan mengancam akan menyebarkan kejadian itu. Akhirnya, Masitoh tidak tahan lagi. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ingin membuka masa lalu, tetapi hari itu ia terpaksa melakukannya. Ia menjelaskan bahwa orang tuanya bukan membesarkannya dengan keras, melainkan sangat memihak kakaknya. Semua hal baik selalu diberikan kepada kakaknya terlebih dahulu, sementara ia hanya mendapatkan sisa. Setiap ulang tahun, kakaknya dirayakan dengan banyak hadiah, sedangkan ulang tahunnya sendiri tidak pernah dianggap ada. Ibunya bahkan pernah beralasan bahwa ia harus berbagi ulang tahun dengan kakaknya untuk menghemat biaya. Padahal, kakaknya selalu berada di peringkat bawah di sekolah, tetapi orang tuanya rela mengeluarkan banyak uang untuk les tambahan. Sementara Masitoh yang selalu peringkat pertama ingin mengikuti lomba matematika, justru dilarang dengan alasan tidak ada gunanya bagi anak perempuan. Ia juga mengingat saat kecil pernah demam tinggi dan meminta ditemani, tetapi justru dimarahi karena dianggap manja. Di hari yang sama, kakaknya hanya terluka ringan, namun langsung dibawa ke rumah sakit, sementara Masitoh dibiarkan sendirian menangis dan muntah sepanjang malam. Puncaknya, saat pembagian harta keluarga ketika ia berusia 18 tahun, semua aset senilai 5 juta yuan diberikan kepada kakaknya, sementara Masitoh diusir hanya dengan satu tas pakaian lama. Ia bahkan harus bertahan hidup dengan menyewa tempat murah dari hasil kerja paruh waktu. Jika tidak, mungkin ia sudah mati kedinginan di jalan. Masitoh ingin melanjutkan ceritanya, namun ayahnya langsung menghentikannya dengan wajah penuh rasa malu. Saat itulah, orang-orang di sekitar akhirnya menyadari kebenaran yang sebenarnya.